Universitas itu punya fungsi yang sentral ya. Jadi nggak ada di dunia itu negara yang bisa maju tanpa universitas yang bagus. Kalau mengikuti standarnya kita ya, anak-anak itu udah saya keluarin dari kelas gitu ya. Kalau yang di luar negeri Kalau di luar negeri itu ya, tapi ini kita itu bagus-bagus. Cuma ekosistem di sana itu membuat mereka kalau udah lulus kemudian bisa tumbuh gitu ya. Nah, kita belum punya ekosistem yang cukup seperti itu gitu ya. Hexiators, kali ini kami mendapat kesempatan yang sangat terhormat karena kami bisa berbicara langsung dan dengan rektor terpilih dari Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Prof, apa kabar Prof? Baik, selamat sore. Selamat sore. Dan saya izin mengucapkan selamat atas terpilih menjadi Rektor ITB periode 2025 sampai 2030 ya Prof. Ya, terima kasih ya Mas. Sama-sama Prof, Alhamdulillah. Prof, ini sebelum kita lanjut ya, kan seperti kita ketahui Prof ini memiliki latar belakang sebagai profesor di bidang teknik dirgantara. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan ya, karena hari ini kami dapat mewawancarai Prof secara langsung, in person. Nah, mungkin boleh nggak sih Prof diceritakan sedikit nih, bagaimana sih perjalanan karir Prof sampai saat ini menjadi seorang profesor di bidang teknik dirgantara dan menjadi terpilih jadi Rektor ITB. Silakan Prof. Ya mungkin ini jalan hidup ya. jadi banyak yang tanya kenapa kok namanya Tata Cipta Dirgantara, kemudian bidang keahliannya di situ, kemudian sekarang jadi dekan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara gitu ya. Jadi kayak orang tua saya mungkin mendoakan di situ ya. Tapi jadi waktu tahun 88 itu, waktu saya masuk ke ITB, itu ada satu peristiwa kecelakaan pesawat terbang, itu Aloha accident itu ya. Jadi pesawat Boeing 737 sedang terbang, kemudian tiba-tiba setengah kulit badannya itu, fuselage-nya itu terlepas gitu ya. Itu fenomenal sekali, tapi pesawatnya mendarat itu. Jadi pesawat itu tanggal 27 April 88 saya ingat ya. Nah, kemudian saya masuk ke ITB. Nah, kejadian itu adalah sesuatu yang belum ada aturannya dan belum banyak diketahui kenapa terjadi gitu ya. Nah, pada saat saya lulus dan mulai mengambil tugas akhir ya, kemudian S2. Nah, topik itu sedang hangat-hangatnya dipelajari. Jadi rupanya itu tuh pesawat 737 yang udah cukup tua ya. Kemudian ada retak kecil-kecil yang ukurannya hanya 3 mili tapi banyak gitu. Tiba-tiba retak itu nyambung jadi satu, kemudian kulit badannya di fuselage-nya itu sobek gitu. Jadi ada berapa meter lepas gitu ya. Nah, itu kasus namanya multiple site damage. Damage yang terjadi pada beberapa tempat. Nah, orang belum tahu interaksi antar retak itu seperti apa. Nah, jadi waktu saya S2, kemudian S3, saya mempelajari topik itu, bagaimana retak itu merambat, kemudian berinteraksi antar retak, kemudian jadi satu retak yang panjang gitu ya. Tujuannya untuk kemudian kalau kita tahu, kita bisa mencegah peristiwa itu terjadi kemudian hari gitu ya. Itu mulai saya berinteraksi dengan struktur pesawat itu ya, hubungannya sama kejadian itu gitu ya. Kemudian sesudah itu saya terlibat dalam program kerjasama Uni Eropa waktu itu dengan Airbus, dengan konsorsium universitas ya. Tahun berapa Prof? Itu tahun saya lulus S3 tuh tahun 2000, jadi saya nggak langsung pulang, masih ada 3 tahun lagi saya ikut proyek itu. Nah, baru tahun 2003 saya pulang ke ITB, kemudian mulai ya ikut inilah, jadi asisten dulu segala macam ya. 2006 saya mulai diangkat jadi pegawai negeri itu tahun 2006. Jadi cukup lama saya, antara saya lulus tuh tahun 93 dan saya baru jadi pegawai itu 2006. Jadi saya sebetulnya penganggurannya segitu lama tuh nunggu. Tapi waktu pertama jadi PNS itu langsung golongan 3A berarti Prof? Saya golongan 3C. Oh langsung, karena sudah sudah doktor ya. Oke. Ya, golongan 3C, kemudian
2006 saya kemudian saya nggak pernah jadi lektor, saya langsung lektor kepala. Karena sambil nunggu itu juga kan ada karya tulis segala macamnya, jadi saya langsung lektor kepala. Itu tahun 2010 saya diangkat jadi lektor kepala, kemudian 2016 jadi guru besar. Gitu. Jadi guru besar di ITB ini, wah. Ya. Saya mau iseng nanya sih Prof, kan pernah ngajar di luar negeri kan? Iya. Apa sih Prof bedanya ngajar di luar negeri sama ngajar di Indonesia? Kalau menurut saya sih mahasiswa yang di ITB ya, yang saya tahu kan saya nggak ngajar di tempat lainnya, jauh lebih bagus daripada mahasiswa yang saya ajar di universitas yang tempat saya di sana gitu ya. Kalau mengikuti standarnya kita ya, anak-anak itu udah saya keluarin dari kelas gitu ya. Kalau yang di luar negeri Kalau di luar negeri itu ya, tapi ini kita itu bagus-bagus, cuma ekosistem di sana itu membuat mereka kalau udah lulus kemudian bisa tumbuh gitu ya. Nah, kita belum punya ekosistem yang cukup seperti itu gitu ya. Tapi kalau mereka ada di tempat yang subur, pasti saya yakin akan berkembang dengan sangat baik. Anak-anak kita ini luar biasa sebetulnya. Oke, berarti ada kesalahan di ekosistem industri, Prof? Menurut saya bukan kesalahan ya. Kita belum sampai ya, bukan kesalahan, belum sampai ke titik itu gitu ya. Kalau mereka kan punya tradisi dari sejak revolusi industri segala macam, kan kita merdekanya juga baru tahun 45 ya. Kita harus mengejar menuju ke sana gitu ya. Bukan kesalahan, tapi kita perlu akselerasi gitu ya kalau kita mau menuju ke sana. Oke, Prof. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau menurut pandangan Prof ya sebagai akademisi dan sekarang pimpinan universitas terpilih juga, apa sih peran utama institusi pendidikan tinggi Prof seperti ITB ini dalam mendukung kemajuan industri penerbangan, khususnya helikopter, Prof? Silakan. Iya, jadi universitas itu punya fungsi yang sentral ya. Jadi nggak ada di dunia itu negara yang bisa maju tanpa universitas yang bagus. Kenapa? Karena universitas itu fungsinya ada dua, dia mencetak sumber daya manusia, ya. Yang kedua juga mencetak ilmu pengetahuan. Nah jadi dua ini yang membuat universitas jadi diperlukan untuk menghela kemajuan. Gitu. Jadi saya kira kita memerlukan ya, dan kita nggak bisa cuma punya satu gitu. Kita perlu banyak sekali di Indonesia dengan jumlah penduduk sekian ya, institusi-institusi yang bisa menghasilkan SDM yang unggul dan ilmu pengetahuan yang relevan untuk kita. Nah, Prof, kalau kita ini kan juga pasti kan universitas dengan industri itu wajar lah kalau berkolaborasi dan mungkin itu harus gitu. Berbicara mengenai pentingnya kolaborasi antara ITB, contohnya lah Universitas Dunia Pendidikan dengan industri penerbangan khususnya untuk helikopter, ya tujuannya untuk meningkatkan daya saing kita secara global. Kalau cara implementasinya menurut Prof seperti apa? Jadi kalau kami di ITB itu udah sejak lama berinteraksi sangat dekat dengan industri. Misalnya dengan PTDI ya yang jelas ya, itu mulai dari C212, CN235, N250, sekarang N219 gitu. Kita semua terlibat terus di sana gitu ya. Jadi bukan hanya itu, sekarang kan mulai muncul industri-industri unmanned vehicle gitu ya. UAV ya. UAV itu, nah alumni kita itu banyak yang kemudian bikin startup, kemudian kembali lagi ke kita bekerja sama lagi dengan kita. Jadi interaksi antara kita dan alumni dan industri itu udah secara natural sudah terjadi gitu ya. Di dalam kurikulum kita pun kita itu membolehkan mahasiswa itu untuk internship, boleh magang di industri selama 6 bulan, kalau perlu 1 tahun gitu ya, dan SKS-nya itu bisa ditransfer jadi nggak akan memperlama waktu studi gitu ya. Kalau industrinya mau, kan itu adalah proses rekrutmen yang natural tuh. Jadi dia intensif dulu, lihat-lihat gitu, bahkan tugas akhirnya di sana gitu ya, dibimbing bersama kita. Nanti kalau cocok kan nggak usah tes lagi, udah rekrut aja gitu. Jadi itu udah terjadi gitu ya. Bahkan pada level yang lebih tinggi pun S2, S3, misalnya ada proyek KFX misalnya, Korea. Pesawat tempur itu. Nah
sekian orang S2 dan S3 di kita mengerjakan proyek industri itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu helikopter misalnya ya tadi ya. Ya, kita punya ahli-ahlinya di sini ya. Akan sangat mudah melakukan kerjasama seperti itu gitu ya. Oke, berarti nggak nutup kemungkinan ya Prof. Katakanlah nih mahasiswa ITB internship untuk Heli Expo atau kerja internship untuk di White Sky, entah jadi mekanik atau apa di perusahaan air charter gitu untuk mengembangkan ilmu, tidak menutup kemungkinan Prof ke depannya seperti itu. Sangat mungkin. Jadi kita bekerja sama dengan banyak industri ya, yang paling rutin misalnya Garuda Maintenance Facility gitu. Itu udah langganan lah ya, tiap ini pasti ada gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada industri yang mau menyediakan tempat untuk intensif gitu ya, kemudian biasanya si mahasiswa akan melihat ini cukup menantang atau enggak gitu ya pekerjaannya, atau cuma sekedar rutin aja. Nah, semakin menantang mungkin semakin menarik untuk mahasiswa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi yang rutin gitu, tapi ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Nah, itu biasanya mereka tertarik tuh. Ada aja yang mau gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini biasanya mereka udah ingin nanti saya mau kerjanya di mana gitu. Nah, mereka kejarlah sektor-sektor itu gitu. Oke. Nah, Prof, kalau menurut Prof ini kurikulum teknik dirgantara nih yang kita dapat sesuaikan untuk mendukung kebutuhan industri helikopter di Indonesia ya saat ini, bahkan dunia, itu apa sih Prof? Kurikulum spesifik mungkin ada nggak Prof? Iya, jadi gini ya. Jadi kami itu punya kurikulum yang tujuannya adalah untuk memberi kemampuan dasar mahasiswa untuk bisa merancang wahana dirgantara. Oke. Satu ya. Kemudian mereka juga bisa memilih jalur untuk operasi dan perawatan. Oke. Jadi ini yang satu, kalau bahasa Inggrisnya yang satu adalah aerospace engineering, yang satu aviation. Oke. Gitu ya. Nah, kita dua-duanya punya. Nah, jadi saya kira kurikulum kita itu udah dirancang sedemikian rupa supaya stakeholders itu ya, para pemangku kepentingan terutama industri-industri itu akan bisa memanfaatkan lulusan kita dengan baik gitu. Oke. Prof, ini kan juga saat ini sudah sering lagi ramai lah dibicarakan mengenai eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing ya Prof ya. Nah, saya yakin bagi kita sudah tidak asing. Kemudian berbicara mengenai eVTOL Prof, apakah hal ini berpotensi bagi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia? Maksudnya eVTOL yang bisa membawa manusia, membawa kargo ke pelosok daerah. Silakan Prof. Ya, kalau saya ngelihatnya yang daerah urban itu ya, daerah urban mungkin kita perlu aturan yang proper ya, sebelum nanti bisa terjadi lalu lintas di udara itu ya, karena itu kan daerah padat penduduk ya. Tapi untuk yang kargo itu menurut saya itu adalah peluang yang besar sekali ya. Itu kenapa? Misalnya kargo untuk daerah-daerah Indonesia Timur terutama yang daerahnya banyak pulau-pulau kecil itu ya. 3T dong Prof. Ya enggak, ya 3T ya, tapi misalnya Maluku, Nusa Tenggara, terus di sebelah selatannya Sulawesi itu, pantai barat Sumatera, itu kan banyak pulau-pulau ya. Betul. Nah, biaya logistik itu akan bisa jauh berkurang tuh dengan kargo itu gitu ya. Jadi misalnya hubnya Makassar gitu, kemana gitu ya, bikin hub itu kan ada banyak pulau tuh ya. Kemudian di Maluku bikin hub gitu, itu kargo logistik itu menurut saya sangat penting. Apalagi misalnya pernah nonton videonya Suster Apung itu ya. Belum Prof, itu Suster Apung itu dia itu mengantarkan labu darah gitu ya, medical supply dari pulau ke pulau naik perahu sampai 6 jam gitu. Kalau pakai ini kan cuma one push button gitu, nyampe ke sana balik lagi gitu kan, itu sangat mungkin tuh. Iya sih Bro. Jadi menurut saya sih potensi sangat besar untuk kita, dan itu sebetulnya solusi yang sangat natural. Tinggal peraturannya sama nanti keselamatannya dan sebagainya kita harus atur dengan baik ya. Dan saya kira pemerintah juga sekarang sedang menyiapkan gitu ya. Jadi saya kira industri dan
pemerintah dan universitasnya, akademisi harus duduk sama-sama lah gitu ya, membicarakan ini, mengakselerasi supaya ekosistem yang tadi terbentuk. Gitu. Siap. Oke, Prof. Selanjutnya ini bagaimana sih kalau pendapat dari Prof ya, izin mengenai kan kita tadi berbicara Heli Expo Asia, sebuah pameran civil aviation helicopters yang dimana di dalam ini ada forum edukasi untuk para mahasiswa. Dan ini nanti mungkin yang mengisi acara ini juga para praktisi, kemudian para dosen yang terkait di bidang kedirgantaraan dan juga bisnis aviasi gitu. Nah, ini sebagai platform untuk mendukung inovasi dan kolaborasi di sektor helikopter. Tanggapan Prof dengan adanya ini? Ya, saya kira event-event seperti itu sangat penting ya. Karena itu kan jadi forum yang mempertemukan mempertemukan pihak industri, pihak ini ahli-ahli profesional begitu ya di dalam satu forum, dan itu akan menjadi interaksi yang konstruktif lah ya. Kita akan saling mengerti, oh di sana perlunya begini, ternyata di sini ada yang seperti ini gitu ya. Jadi forum-forum itu sangat, menurut saya sangat diperlukan dan akan membangun interaksi yang sangat positif. Untuk mahasiswa pun biasanya saya ingat dulu kalau saya mahasiswa ada event-event seperti itu, saya akan usahakan datang karena itu kan kita melihat sesuatu yang nggak kita lihat hari-hari di sini kan, ketemu orang gitu ya, mungkin networking sih Prof, karena kan di sana banyak networking. Betul. Jadi saya kira sih akan sangat positif lah, baik buat mahasiswa, baik buat dosennya gitu ya. Itu akan jadi melting pot lah gitu ya. Oke. Berarti Prof dulu termasuk mahasiswa yang punya cita-cita sangat tinggi dong Prof kalau gitu. Nggak tahu ya, tapi itu memang ya kalau buat kami itu sesuatu yang memang ya ada informasi di sana, ayo jalan-jalan gitu. Memang sesuatu yang saya kira adik-adik mahasiswa di sini juga akan seperti itu. Dia akan punya antusiasme gitu ya terhadap yang seperti itu. Kemarin misalnya Boeing itu meluncurkan melakukan satu event peluncuran begitu ya, kemudian mengundang mahasiswa, itu kita kirim kendaraan khusus lah ke Jakarta, mahasiswa itu untuk menonton launchingnya vehicle Boeing itu, rasanya ke luar angkasa tuh, saya lupa. Ke outer space gitu ya, dan jadi, itu ITB yang menyediakan semua gitu sampai gitu ya contohnya ya? Iya, itu kan teman-teman Boeing itu ngasih info dan mengundang gitu ya. Udah kita atur lah ekskursi itu ke sana gitu ya. Berarti lebih ke ekskursi. Iya, karena itu kan menonton suatu peristiwa yang bukan tiap hari gitu ya. Jadi itu kita memang biasa seperti itu ya. Apalagi event ya helikopter ya, ada expo-nya, ada forum, ada static display, mungkin ada helikopter baru nanti ke depannya di Vito. Iya. Itu nanti disampaikan aja, nanti mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa diundang gitu ya, atau kalau perlu interaksi atau perlu partisipasi begitu ya. Silahkan langsung disampaikan, pasti mereka juga senang. Baik, Prof, ini terima kasih banyak loh waktunya sudah berkenan nih malam-malam habis rapat langsung berkenan mampir ke lab kami juga, ini sebuah kehormatan berkenan bisa mewawancari Prof. Prof, sekali lagi sukses sebagai Rektor ITB dan terima kasih atas inspirasinya. Salam Dirgantara Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Oke.